Assalamualaikum. Semangat pagi, sahabat pembelajar. Apa kabar, sahabat-sahabat semua? Semoga sehat selalu. Video kali ini akan menceritakan tentang konsep bilangan, himpunan, pangkat, dan logaritma yang akan kita bagi dalam beberapa episode. Di episode yang pertama ini, sahabat pembelajar akan kita perkenalkan kembali konsep bilangan di dalam matematika yang sangat penting bagi kita semua untuk memahami penerapan ilmu matematika di dalam menjelaskan fenomena ekonomi. Sahabat pembelajar, bahwa bilangan di dalam konsep ekonomi maupun di dalam konsep matematika ekonomi terdiri dari beberapa macam bilangan yang bisa kita kelompokkan ke dalam bilangan rasional maupun bilangan irasional. Walaupun demikian, kedua jenis bilangan ini sebenarnya berada di dalam sebuah semesta bilangan yang kita sebut dengan bilangan nyata. Secara umum, kita bisa membagi bilangan ke dalam dua kelompok besar, yaitu bilangan nyata atau real number maupun bilangan khayal atau imaginary number. Di dalam konsep ekonomi, bilangan yang sering kita pakai adalah bilangan nyata. Kenapa demikian? Karena konsep bilangan nyata ini lebih bisa menjelaskan fenomena-fenomena ekonomi. Nah, sahabat pembelajar, bahwa bilangan nyata itu sendiri kita kelompokkan dalam dua subkelompok, yaitu bilangan rasional dan bilangan irasional. Apa itu bilangan rasional? Hakikatnya bilangan rasional itu bilangan yang bisa dibagi, ya. Bilangan yang bisa dibagi yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif maupun bilangan pecahan. Di mana bilangan pecahan itu akan terdiri dari desimal-desimal yang terhenti seperti 0,25, 0,5, 0,75. Itu yang kita sebut dengan terminating number, ya, bilangan yang komanya berhenti. Namun ada juga bilangan yang komanya berulang, misalkan 0,1111. Ya, itu juga termasuk dalam konsep bilangan rasional. Ya. Sebaliknya, kalau sahabat pembelajar coba telaah lebih lanjut, bahwa bilangan irasional itu sebenarnya juga bisa menghasilkan bilangan pecahan desimal. Namun pecahan desimalnya bukan pecahan desimal yang berhenti atau bilangan pecahan desimal yang berulang. Itulah yang akan masuk dalam irasional. Sebagai contoh, akar dari angka 2. Berapa nilai akar pangkat 2? Bisa jadi 1,96 sekian, ya. Banyak sekali, ya. Nah, kemudian bagaimana irasional juga direpresentasikan dengan bentuk V atau angka 3,14 sekian yang sering kita gunakan di dalam menghitung luas lingkaran maupun volume sebuah bangun ruang yang melibatkan alas berbentuk lingkaran. Itu adalah bilangan irasional. Sementara sahabat pembelajar, yang dimaksud dengan bilangan khayal ini adalah bilangan yang merupakan akar pangkat dari bilangan negatif. Tentu namanya irasional. Karena bagaimanapun juga kalau akar pangkat negatif itu tidak menghasilkan angka. Namanya akar pangkat ini kan akar pangkat 2. Ya. Akar pangkat 2 dari negatif tentu tidak akan menghasilkan sebuah angka tertentu. Ini ya konsep bilangan imajineri. Jadi secara umum, sahabat pembelajar, bahwa konsep bilangan di dalam matematika ekonomi kita kenal adalah sebagai bilangan yang rasional. Ya, ini yang sering kita pakai nanti di dalam menjelaskan fenomena-fenomena ekonomi. Ya, di dalamnya ada bilangan bulat, bilangan pecahan, positif, negatif, dan lain sebagainya. Sementara bilangan irasional itu merupakan sebuah bilangan pecahan yang pecahannya tidak berulang, ya, pecahannya tidak berulang dan kita tidak tahu ujungnya sampai kapan, ya. Itu adalah kelompok-kelompok bilangan. Nah, dengan mengenal konsep bilangan ini, maka sahabat pembelajar diharapkan sudah bisa memetakan bilangan-bilangan mana saja yang mungkin akan kita pertimbangkan di dalam mengambil sebuah keputusan ekonomi, ya. Karena nanti bisa jadi kita menghasilkan sebuah fungsi ekonomi
yang fungsi ekonominya itu kita selesaikan di dalam sebuah persamaan. Sebagai contoh, sebuah persamaan kuadrat seringkali menghasilkan angka positif dan angka negatif. Maka tentu saja untuk keputusan ekonomi, misalkan variabel-variabel yang bentuknya harga, maka kita tidak mungkin menggunakan angka negatif di dalam pengambilan keputusan ekonomi. Kenapa demikian? Karena harga tidak mungkin bernilai negatif. Demikian ya, sahabat mau belajar, pengenalan konsep bilangan ini adalah penting sekali untuk kita mengelompokkan angka-angka mana saja yang bisa kita gunakan di dalam pengambilan keputusan ekonomi. Demikian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di dalam video edukasi berikutnya yang akan kita jelaskan lagi nanti tentang konsep himpunan. Salam sehat buat sahabat pembelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.